Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fadila Arifin dengan NIM 2401020012 dari program Studi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan proyek web yang saya bangun dengan tema pengelolaan transaksi dan pelaporan bisnis pada platform e-commerce. Nah, pada proyek yang saya bangun ini, saya menggunakan teknologi web modern, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript murni, tanpa adanya framework front-end. Firebase Real-Time Database untuk manajemen data produk, stok, dan pesanan secara real-time. Firebase Authentication untuk sistem login pelanggan, Chart.js untuk visualisasi data penjualan di dashboard admin, dan yang terakhir, Sheet.js untuk fitur ekspor laporan ke Excel. Nah, proyek ini terdiri dari bagian utama, storefront untuk pelanggan, dan admin dashboard untuk pengelolaan toko. Nah, sekarang mari kita mulai demonya. Nah, ini adalah halaman utama dari website yang telah saya buat, di mana pada bagian paling atas, ini adalah hero section yang menampilkan tagline toko kami. Yang di bawahnya ini terdapat fitur fandom, grid 6 fandom yang kami support, di mana pelanggan bisa mengklik salah satu dari ini untuk melihat secara langsung koleksi dari fandom tersebut. Nah, di bawah fandom grid itu akan menampilkan seluruh produk secara otomatis. Nah, data produk ini itu diambil dari Firebase Real-Time Database secara real-time, termasuk informasi stok yang selalu terupdate. Nah, perhatikan batch status pada setiap produk. Ada yang new arrival, ada yang in stock, ada yang pre-order, dan juga ada yang stoknya habis. Nah, stok yang habis ini akan otomatis menampilkan batch habis, seperti contohnya pada seperti ini ya. Jika stoknya habis, maka akan menampilkan stok habis. Jika stok tersedia, maka akan menampilkan stok tersedia. Nah, navbar ini menyediakan navigasi drop-down di menu figures, contohnya di sini. Nah, pelanggan dapat memfilter berdasarkan status. Misalnya, hanya ingin melihat produk yang almost sold out atau new arrival, yang dimana produknya yang tersedia. Nah, pada bagian halaman katalog yang memfilter ini, nih, itu hanya menampilkan produk yang stoknya itu hampir habis, yang dimana ini akan membantu pelanggan untuk segera mengambil keputusan sebelum produknya habis. Dan juga ada fitur drop-down pada bagian fandom and brands, di mana pelanggan bisa memfilter berdasarkan fandom favorit atau berdasarkan brand produsen. Tentu saja ini akan memudahkan pencarian bagi kolektor yang lebih spesifik lagi. Nah, ada juga fitur pencarian secara real-time di bagian navbar sini. Nah, hasil pencariannya itu akan langsung muncul tanpa adanya reload halaman, ataupun kita klik enter itu tidak perlu. Contohnya saja jika kita di halaman utama sini kita ingin mencari produk ini misalnya ya. Kita ketik. Nah, maka akan langsung menampilkan produk secara real time, secara cepat, tanpa adanya reload halaman, seperti itu. Nah, ketika pelanggan mengklik sebuah produk, itu akan memunculkan menu detail produk, di mana menu ini akan menampilkan gambar produk, nama, series, harga dalam rupiah, informasi stok secara real time dari database, dan juga batch status. Di sini statusnya itu tersedia. Nah, modul detail juga itu memiliki 3 tab informasi. Nah, tab pertama itu ada tab deskripsi, di mana berisi narasi sebuah produk. Yang kedua itu ada tab spesifikasi. Itu menampilkan data teknis dalam format table, seperti material, tinggi, skulptor, dan juga barcode. Nah, pada tab terakhir itu tab catatan, yang berisi disclaimer,
penting seperti perbedaan warna akhir produk. Seperti itu. Nah, sebelum bisa menambahkan produk ke keranjang, pelanggan ini harus login terlebih dahulu. Ini fitur yang saya integrasikan menggunakan Firebase Authentication. Nih, seperti ini ya. Nih, kita harus melakukan daftar terlebih dahulu. Nah, proses registrasinya ini menggunakan Firebase Create User with Email dan Password. Setelah berhasil, akun akan langsung tersimpan ke Firebase Authentication dan pelanggan akan secara otomatis login. Seperti ini, akunnya telah saya daftar, jadi saya tinggal masuk saja. Nah, bisa dilihat setelah berhasil login, dashboard-nya ini berubah. Nama pengguna itu muncul di pojok kanan dan tombol pesanan saya aktif. Ini menggunakan on out state change dari Firebase untuk memantau status login secara real time. Nah, produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Bisa kita lihat pada bagian counter pada tombol keranjang ini, di bagian kanan ini, itu angkanya langsung berubah jika kita menekan tambah ke keranjang. Contohnya ya, kita tambah ya. Tuh, bisa kita lihat langsung berubah ya angkanya. Kita tambah, maka angkanya juga ikut bertambah. Nah, seperti itu. Nah, ini menggunakan JavaScript untuk manajemen state keranjang di session pengguna. Nah, pada sidebar keranjang ini, itu muncul dari kanan. Di sini pelanggan juga bisa melihat semua item yang sudah dipilih, beserta kuantitas, harga satuan, dan total keseluruhannya. Jika dia pilih 2, maka total akhirnya itu segini ya. Nah, kuantitas ini bisa diubah secara langsung di keranjang. Jadi, total harga juga itu akan langsung dihitung ulang secara dinamis. Jadi, kuantitas dikurangi ke 0, item otomatis terhapus dari keranjang. Nah, bisa kita lihat di sini, kita bisa menambahkan ya, mau produknya berapa. Ini akan menghitung sesuai dengan harga produk. Nah, jika stok produknya ini dalam keranjang ini kurang dari 1, maka akan langsung terhapus dari keranjang. Contohnya seperti ini. Tuh. Maka produk akan langsung terhapus dari keranjang. Seperti itu. Nah, di sini kita akan melakukan proses checkout, di mana jika kita telah memilih produk yang kita inginkan, jika kita langsung lanjut ke checkout. Nah, di sini yang pertama itu adalah ringkasan pesanan. Itu menampilkan semua item yang dipesan beserta harga masing-masingnya. Di sini karena saya memilih satu, maka dia menampilkan satu saja. Nah, kemudian kita sebagai pelanggan itu akan mengisi data pengirimannya, seperti nama, nomor WhatsApp untuk konfirmasi dan alamat lengkap termasuk kode pos, supaya produk yang diantar itu sesuai dengan sampai di tujuan. Seperti itu. Nah, pelanggan juga dapat memilih ekspedisi pengiriman. Ongkos kirim langsung ditambahkan ke total harga secara otomatis ketika pilihan dirubah. Seperti itu. Jika kita memilih ekspedisi, ini sesuai harganya, maka dia akan ikut berubah secara langsung. Seperti itu. Nah, perhatikan kalkulasi otomatis di bagian total. Sistem ini itu akan langsung menghitung PPN sebesar 11%, sesuai regulasi perpajakan yang ada di Indonesia. Ditambah ongkos kirim sesuai ekspedisi yang dipilih. Nah, setelah kita klik konfirmasi nanti, setelah kita isi datanya, itu sistem akan menyimpan data pemesanan ke Firebase Real-Time Database dan menggenerate kode order unik. Nah, bisa dilihat di sini jika kita sudah mengisi alamat lengkap, kita langsung aja, kita mau bayar pakai apa nih misalnya, kita misalnya mau bayar COD, maka kita langsung konfirmasi. Nah, di sini bisa kita lihat, sistem ini akan langsung menyimpan data pemesanan kita tadi itu ke dalam Firebase Real-Time Database. Dan dia akan langsung membuat kode unik order. Jadi, pesanan yang telah kita lakukan, kita akan langsung mendapatkan kodenya untuk kita
gunakan sebagai bukti bahwa ini adalah pesanan kita, seperti itu. Nah, di sini pelanggan itu bisa melihat seluruh riwayat pemesanannya melalui tombol pesanan saya ini. Nah, modul ini akan langsung menampilkan data dari Firebase. Hanya pesanan yang terkait dengan akun yang sedang login saja yang akan ditampilkan. Jika pada akun nanti yang baru itu tidak ada pemesanan, maka tidak akan menampilkan pemesanan. Pesanan saya ini akan kosong. Karena saya menggunakan tadi akun ini, jadi pesanan saya itu ada. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa prosesnya ini menunggu pembayaran. Seperti itu. Nah, jadi itu ketika pesanan yang baru saja dibuat, itu sudah langsung muncul di sini. Dan statusnya ini akan menunggu pembayaran. Nah, status ini itu bisa berubah secara real time ketika admin ini itu memproses pesanan dari dashboard admin. Contohnya saya di bawah sini bahwa statusnya sudah selesai. Tapi yang di sini karena kita baru pesan, maka statusnya masih menunggu pembayaran seperti itu. Nah, sekarang saya beralih ke sisi admin. Ini adalah halaman admin yang terpisah dari storefront-nya pengguna dan hanya bisa diakses oleh admin toko saja. Nah, admin harus memasukkan kredensial untuk mengakses dashboard-nya. Sistem autentikasi admin ini itu berbeda dengan Firebase Authentication, yang dimana sistem admin ini menggunakan validasi username dan password yang dikonfigurasi langsung di aplikasi. Nah, di sini untuk password dan username-nya itu admin-admin. Nah, setelah login berhasil, akan langsung masuk ke dalam halaman login dan dashboard utama akan langsung muncul. Nah, setelah login berhasil, halaman login akan hilang dan dashboard utama ini akan langsung muncul. Nah, pada halaman overview ini adalah pusat informasi admin. Terdapat 4 kartu statistik yang diperbarui secara real time. Nah, ada total order, itu semua pesanan yang masuk sepanjang waktu. Menunggu konfirmasi, itu pesanan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh admin. Dan ini ada pesanan selesai, jumlah transaksi yang sudah berhasil diselesaikan, dan yang terakhir itu adalah total pendapatan. Itu adalah akumulasi revenue dari pesanan yang berstatus selesai. Nah, di bawah stat card terdapat label order baru. Nah, itu akan menampilkan 10 pesanan terakhir yang masuk, lengkap dengan kode order, nama pembeli, total, metode pembayaran, status, dan juga tanggal. Dan di paling bawah overview, ada peringatan stok menipis. Daftar produk dengan stok yang tersisa 3 unit atau kurang, itu akan ditampilkan di stok menipis ini. Nah, ini akan membantu admin untuk segera mengambil tindakan restock sebelum produk itu habis. Nah, pada halaman manajemen produk, itu akan menampilkan seluruh katalog dalam tabel. Setiap produk itu ditampilkan dengan gambar thumbnail, nama, fandom, harga, status tag, dan stok saat ini, dan yang terakhir itu tombol aksi. Kita dapat edit atau hapus. Nah, admin juga dapat memfilter berdasarkan fandom untuk memudahkan pengelolaan. Ada 7 kategori, itu Free Eren, Honkai, Spy X Family, Project Sekai, Fate Go, Hololive, dan juga Misk. Di sini ada tombol tambah produk di pojok kanan atas. Admin itu bisa membuat tambah produk dan juga menginput semua informasi produk baru, seperti nama produk dan series asal, terus fandom dan brand, harga dalam USD, terus juga pet gambar, deskripsi, spesifikasi teknis, dan juga catatan. Dan terakhir, tag status, di mana produknya itu dalam status new arrival, pre-order, in stock, atau coming soon. Seperti itu. Nah, setelah disimpan, produk baru akan otomatis muncul di storefront pelanggan. Karena Firebase yang telah saya buat itu akan langsung mengirimkan pembaruan secara real time ke semua klien yang terhubung.
Nah, adapun fitur edit memuat data produk yang dipilih ke dalam form yang sama, di mana admin bisa mengubah informasi apapun lalu menyimpannya. Dan perubahan ini akan langsung tercermin di seluruh sistem. Jika kita edit seperti ini, ada yang kita hapus atau kita revisi, dan kita klik simpan produk, maka hasil yang kita edit itu akan langsung muncul di webnya user, seperti itu. Dan juga ada manajemen stok. Pada halaman manajemen stok ini, itu berfokus pada pengelolaan kuantitas inventory, di mana tabel menampilkan semua produk dengan stok terkini yang langsung diambil dari database. Kita juga bisa mengupdate stoknya. Kita klik simpan, karena ini stoknya 9, bisa kita tambah, bisa kita kurangi, seperti itu. Nah, filter stok menipis ini menampilkan semua produk yang kuantitasnya kurang dari 3 atau sama dengan 3. Ini membantu admin untuk memprioritaskan produk apa yang harus di restock duluan. Nih, atau habis, atau kita stok menipis tuh, bisa kita lihat. Admin cukup mengetik angka stok baru langsung di tabel, lalu klik update. Nanti di Firebase itu akan langsung menyimpan perubahan dan semua tampilan di stok di seluruh sistem, termasuk di storefront-nya pelanggan, itu akan langsung terupdate juga. Jika kita mengubah stoknya ini jadi misalnya tadi dari 9 ke 10 atau ke 11 kita simpan, nah maka di storefront-nya pelanggan itu akan langsung terupdate jadi 11, seperti itu. Nah, ini adalah fitur unggulan dari project saya, di mana dashboard laporan penjualan yang komprehensif. Halaman ini menggabungkan data, visualisasi, dan kemampuan ekspor dalam satu tampilan. Nah, admin bisa memilih periode pelaporan 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, 3 bulan, 1 tahun, atau semua. Bisa. Nah, data laporan akan otomatis disesuaikan berdasarkan periode yang dipilih. Karena ini masih periode baru, jadi masih di bawah 7 hari. Seperti itu. Nah, di bagian atas laporan itu terdapat 4 ringkasan statistik kunci yang dihitung berdasarkan periode yang dipilih. Nah, ada 4, yaitu total pesanan, total pendapatan, rata-rata nilai setiap transaksi, dan total unit produk yang terjual. Nah, bisa kita lihat juga di sini ada grafik. Untuk memvisualisasikan data, saya menggunakan library chart.js. Jadi, grafik pertama itu menampilkan tren terdapat harian yang berbentuk bar chart. Sangat berguna untuk melihat hari-hari penjualan kita yang tertinggi. Seperti itu. Pada tanggal berapa? Di sini tanggal 22 Juni paling tinggi ya. Nah, grafik kedua adalah donut chart yang menampilkan distribusi status pemesanan. Berapa persen yang selesai, dikonfirmasi, dikirim, menunggu pembayaran, atau dibatalkan. Di sini ada pewarnaannya. Jika warna ini, itu berarti status sedang dikonfirmasi, belum dikirim. Nah, yang ini status telah selesai, yang berarti status telah dalam tahap selesai. Itu. Nah, pada grafik ketiga, itu menampilkan perbandingan penjualan antar fandom. Di sini admin bisa dengan mudah melihat fandom mana yang paling populer penjualannya. Apakah Free Eren, Honkai, atau Spy X Family. Tapi di sini paling banyak itu Project Sekai. Nah, di bawah grafik ini itu terdapat ringkasan order. Terdapat tabel detail semua transaksi yang sudah selesai, lengkap dengan kode order, tanggal, nama pembeli, item yang dibeli itu apa, total, dan juga metode pembayarannya. Nah, yang terakhir di sini ada fitur ekspor Excel menggunakan library sheet.js atau XLSX.js.
Nah, sistem akan mengambil semua data laporan sesuai dengan periode yang aktif dan menghasilkan data Excel yang bisa langsung diunduh. Nah, file Excel ini itu berisi data yang terstruktur yang siap untuk analisis lebih lanjut. Misalnya, laporan keuangan, perencanaan stok, atau presentasi kepada stakeholder. Nah, file Excel yang dihasilkan itu rapi dan terstruktur. Header kolom jelas, data terisi lengkap dari database Firebase. Nah, untuk ekspor PDF, sistem menggunakan kemampuan print browser yang dioptimalkan dengan CSS Print Media Query khusus. Hasilnya adalah laporan PDF akan langsung siap dicetak dengan layout yang bersih dan profesional. Di sini jika kita klik ekspor PDF, maka akan langsung ke menu ngeprint. Bisa kita langsung print. Jika di sini juga kita bisa lihat laporan penjualannya dalam format PDF. Bisa kita juga download dalam format Excel dan juga bisa langsung kita buka seperti itu. Nah, fitur pertama itu ada konversi harga dan format rupiah. Nah, di sini ada PPN rate sama dengan 0,11, di mana itu ada konstanta pajak 11% sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada di Indonesia. Terus ada kons IDR sama dengan 16.000. Nah, ini kurs 1 USD ke rupiah. Mudah untuk diubah jika kursnya bergerak. Seperti itu. Dan ada 2RP, itu hasil yang dibulatkan ke ribuan terdekat agar harganya tampil rapi. Misalnya kayak Rp 655.000, bukan Rp yang berjarak jauh seperti itu yang kayak ada 384 perak. Jadi kita bulatkan jadi 655 gitu, biar lebih rapi. Dan yang ini ada FMT-RP, itu fungsinya untuk menggunakan to local string agar pemisah ribuan itu pakai titik, bukan koma, sesuai dengan standar Indonesia. Terus juga ada generate kode order unique, di mana setiap pesanan terdapat kode unik otomatis dengan format YK, YYY, MM, DD, XXX. Bisa kita lihat di sini ya. Ini kode ordernya. Nah, YK itu inisial untuk nama websitenya, nama store-nya, yaitu Yukiku. Lalu tanggal order, dan yang terakhir X-nya ini itu 4 karakter acak. Nah, untuk match random nih, match random to string 36 itu konversi angka random ke basis 36, 0 sampai 9 ditambah A sampai Z. Lalu diambillah 4 karakter dan diubah ke huruf kapital. Seperti itu. Nah, kode ini digunakan untuk identifikasi pesanan di sistem dan komunikasi admin untuk pelanggan yang via WA, seperti itu. Nah, untuk fitur keranjang, itu dikelola sebagai array JavaScript di memori. Validasi stok itu dilakukan secara real-time dari Firebase. Jadi, getStockID itu mengambil stok terkini dari stok data yang desain real-time dari Firebase. Terus produk pre-order stok sama dengan 0, tapi tag-nya itu pre-order, nih, tag pre-order, itu tetap bisa ditambahkan dengan batas maksimal 10 unit. Jika produk sudah ada di keranjang, maka kuantitinya ditambah, bukan membuat entry duplikat. Nah, validasi max-nya itu untuk mencegah pelanggan memesan lebih dari jumlah stok yang tersedia. Seperti itu. Jadi kalau dia kan maksimalnya 10. Jadi kalau dia lebih dari 10 maka akan keluar nih melebihi jumlah stok yang tersedia. Error seperti itu. Nah, terus ada fitur kalkulasi harga checkout PPN ditambah dengan ongkir. Di mana kalkulasi total harga ini itu dilakukan secara dinamis. Setiap kali ekspedisi atau isi keranjang itu berubah.
Nah, cart reduce ini itu menjumlahkan harga semua item kuantiti dikali harga satuan dalam satu operasi. Nah, PPN-nya ini itu dihitung dari subtotal produknya saja, bukan dari subtotal dan ongkir. Terus, pembulatan PPN ini ke ribuan yang terdekat. Dia pakai metron ini. Metron PPN rate-nya per 1000 dikali 1000. Nah, jika ada item pre-order, maka ada muncul otomatis info DP yang minimumnya itu 50% dari total harga aslinya. Nah, ada fitur submit order dan simpan ke Firebase, yang dimana validasinya itu dilakukan dua lapis. Cek field kosong, lalu cek format nomor WA dengan regex ini, bagian ini. Dia akan langsung mengecek format nomor WA dengan regex. Nah, pengurangan stok dikirim sebagai satu batch update ke Firebase, jadi lebih efisien daripada banyak request yang terpisah. Nah, pada bagian push ref DB order, nah itu Firebase secara otomatis generate key unik, kunci yang unik untuk setiap order baru. Dan terus create at date now. Nah, itu timestamp dalam milidetik digunakan untuk filter laporan per periodenya. Jadi, setelah berhasil, maka keranjang akan dikosongkan dan modal pembayaran itu dibuka lagi secara otomatis. Nah, jadi ada fitur Firebase Stock Listener, yang dimana on value dari Firebase listenernya ini akan berjalan terus-menerus. Nih, bagian sini, dia itu akan memantau perubahan node di stok di database. Nah, setiap kali admin update stok dari dashboard, Firebase ini akan mengirim data baru ke semua klien yang terhubung secara otomatis. Nah, stok datanya, ini kan on value. Nah, bagian stok datanya itu disimpan sebagai objek. Objeknya ini. Objeknya itu kayak P101 bagi 8, P102 bagi 6. Kunci berformat P ditambah ID produk. Nah, terus yang terakhir itu fungsi getStock. GetStock ID ini menggunakan nulis coalescing tanda tanya 0. Nah, yang terakhir ada fungsi getStock yang menggunakan nulis coalescing. Jika ID tidak ada di stok data, maka defaultnya 0, bukan 0. Seperti itu. Nah, untuk fitur yang di admin, untuk laporan penjualan yang bisa diekspor ke file Excel dengan 2 sheet ringkasan order dan penjualan per vendor. Nah, di bagian sini tuh untuk ringkasan ordernya. Dan yang bagian sheet kedua, ini untuk ringkasan per vendor-nya. Nah, jadi XLX write filenya itu langsung ke trigger mendownload browser tanpa perlu backend atau server. Jadi, nama file itu menyertakan periode dan tanggal. Seperti laporan Yukiku 30 hari 2025 bulan 6 tanggal 23. Jadi formatnya itu XLXX gitu. Nanti nih di bagian sini dia itu akan mengikuti format laporan yang kita download, dia langsung akan seperti ini. Itu yang saya bilang tadi, laporan Yukiku periodenya berapa, tanggalnya berapa, dan formatnya XLXX seperti itu. Nah, ini untuk fitur admin juga pada visualisasi grafik dengan chart.js-nya. Jadi pada bagian sini, nah itu dashboard admin menampilkan 3 jenis grafik pendapatan harian, distribusi status order, dan penjualan per vendor-nya. Yaitu chart.js ini itu di-load dari CDN, Cloudflare, tidak perlu diinstal, cukup di-tag di script-nya saja di sini, cukup di-tag di sini. Itu tuh jadi
revenue destroy di bagian sini itu dipanggil dulu sebelum memuat chart baru. Nah, ini penting karena untuk mencegah memory leak saat filter periodenya itu berubah. Dan data pendapatan itu dikelompokkan per hari menggunakan timestamp create at dan difilter dengan rentang day start dan day end, hari yang dimulai dan hari yang berakhir, seperti itu. Nah, ada 3 instant chart renew, terus ada chart status, dan yang terakhir ada chart fandom. Dan masing-masing ini independen. Baiklah, sampai di sini saja untuk video demo dari project Yukiku Store yang dapat saya presentasikan. Melalui project ini, saya membangun sebuah website e-commerce Nendoroid Figure yang tidak hanya berfungsi sebagai media penjualan, tetapi juga sebagai sistem pengelolaan transaksi dan pelaporan bisnis secara terintegrasi. Fitur utama yang telah saya implementasikan meliputi katalog produk, filter pencarian, detail produk, keranjang, dan juga checkout. Dan juga ada autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication, pengelolaan pesanan dan stok secara real-time, dashboard admin yang memantau order, mengelola produk, dan memperbarui stok, serta laporan penjualan yang dilengkapi visualisasi grafik dan juga fitur ekspor ke Excel maupun PDF. Dari proyek ini, saya belajar bagaimana menggabungkan front-end, database real-time, autentikasi, logika transaksi, dan pelaporan ke dalam satu sistem yang terhubung. Demikian demo dan presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman semuanya terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.